para menteri ini kayak Bu Retno kan jalan-jalan terus nih untuk kebutuhan forum-forum internasional. Diplomasi Indonesia di panggung dunia. Pernah Parno kena COVID nggak? Ya selalu ada lah, kekhawatiran itu selalu ada. Tapi tadi baru saya ngomong sama Mas Budi, kalau pergi gimana Mbak, gitu kan. Saya coba disiplin sekali. Jadi pas mau masuk pesawat biasanya coba makan dulu. Supaya di pesawat kita nggak makan. Oke. Terus setiap 4 jam ganti masker. Terus terus ini dilap, terus diingat terus jangan sampai gosok-gosok dan sebagainya. Dan dalam kondisi apapun, walaupun sekitar kita sudah mulai bebas, kalau untuk saya sendiri, saya berusaha untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Karena saya tahu ketemu sama Bu Menlu ini, saya ingat pernah mau makan siang sama Bu Menlu, Mbak Rosi nun sewu ya, antigen dulu. Oh siap, antigen dulu mau makan siang sama Menlu. Parno nggak seorang Menteri Kesehatan kena COVID? Oh kita yang paling parno, apalagi kalau teman-teman menterinya kena, itu kita yang paling parno. Jadi nggak boleh, karena kita tuh fokusnya menjaga kesehatan sesama teman-teman di kabinet. Sebenarnya Pak Menkes, yang paling parno adalah kalau kita kena tracing. Waduh, itu males banget. Pernah kena tracing? Pernah. Rasanya? Malah pernah saya di awal-awal itu pernah false positif. Jadi dites positif. Panik kan, waktu itu masih jadi wakil menteri. Mau jalan-jalan sama Pak Erik, mau ada tugas ke Korea. Dites positif, tapi sorenya kita tes lagi negatif. Jadi 2 kan berbeda. Jadi false positif itu bisa terjadi pada menteri juga ya? Wakil menteri, wakil menteri. Wakil menteri ya? Tapi akhirnya dia suruh konservatif, ya kita isolasi 5 hari di Sahid. Waktu itu saya ingat. Jadi saya pernah merasakan isolasi. Oh iya, ingat aku. Ingat Ya, di Sahid. Sebagai menteri kesehatan, tapi ngeri nggak kalau menteri kesehatannya sampai kena COVID, sebenarnya agak... Sebenarnya yang saya lebih ngeri kalau ngelihat pada saat Delta rakyat banyak yang kena dan wafat. Itu kalau buat saya pribadi lebih ini. Lebih sedih di hati gitu ya. Jadi bukan tentang diri kita, tapi bagaimana rakyat begitu banyak yang terkena varian, terutama pada waktu Delta. Itu saya banyak yang bilang. Waktu di Rut Mandiri mukanya nggak seperti sekarang. Begitu jadi menteri kenapa ada kantung matanya? Karena waktu jadi menteri kesehatan itu jawab WA waktu bulan Juli itu sampai jam 1 jam 2. Mereka tuh cari rumah sakit. Jadi banyak sekali orang tuh cari rumah sakit pada saat itu. Jadi kita layani kan. Dan kadang-kadang kita namanya manusia nggak tahan, kita ketiduran. Yang paling sedih besok bangun itu misalnya jam 5:30 kita balas, iya Pak nanti kita bantuin ke sini. Dia bilang oh, udah meninggal. Nah, itu paling nggak tahan. Jadi gara-gara kita ketiduran telat, nggak dapat rumah sakit karena antriannya banyak sekali waktu itu. Ya, dan ada keluarga yang kehilangan nyawa anggota keluarga. Pak Menteri saya tahu karena kita juga ada grup WA, bagaimana banyak yang minta apakah soal dari mulai tabung oksigen, kamar rumah sakit. Pak Menteri berusaha langsung staff kalau bisa membantu gitu. Pak Menteri banyak membantu orang-orang. Tapi pernahkah Pak Menteri merasa tidak berdaya untuk membantu anggota keluarga sendiri? Nah, ini ditanya jadi saya ngalamin. Lagi berkunjung sama Pak Panglima sama Pak Kapolri. Dulu sering jalan bertiga kan. Saya dengar tuh, tante saya masuk rumah sakit. Satu-satunya masih hidup dari keluarga ibu ya. Udah masuk kita urus di Bogor. Kita jalan lagi. Meninggal. Karena telat dapat Gamaras. Jadi bayangkan kita sebagai Menteri Kesehatan pun pada saat itu tuh benar-benar terlambat. Tapi emang beliau sudah tua sih. Ya udah jadi berhenti kita jalan ke rumah sakit PMI Bogor waktu itu. Ini dibantu sama Pak Arya Bima segala macam. Dan sedihnya kan nggak bisa ditaruh di makam yang benar kan? Harus ditaruh di makam yang lain. Jadi ngalamin sendiri saya ngelihat oh seperti ini, pemulasarannya seperti apa gitu kan. Kita nggak bisa ngapainnya, bisa lihat nyolatinya agak jauh. Kemudian dimakaminya bukan di makam yang kita bisa, harus di tempat makam lain. Mereka bilang, nunggu Pak nanti 2 tahun dipindahin. Yang ngalamin sendiri. Ya. Sering kita melihat bahwa begitu banyak orang kehilangan anggota keluarga, tapi kita juga tahu bahwa pembuat kebijakan itu juga di saat-saat yang sulit membuat kebijakan, dia juga tanpa kita ketahui kehilangan anggota keluarga. Kakak juga meninggal ya Pak Budi? Saya kakak tidak, tante yang Tantenya ya? Tante yang meninggal. Itu yang buat Pak Budi juga the lowest point? Ya sedih aja ya, memang kok kita nggak bisa membantu sebagai Menteri Kesehatan.
Tapi memang waktu itu cepat sekali sih turunnya. Cepat sekali waktu itu Delta. Kondisinya memburuknya ya. Mbak Bu Retno punya the lowest point saat menangani ini semua? Enggak sih, enggak. Karena aku cuma mikir begini, kalau kita yang sedang diberi tanggung jawab untuk membantu, kemudian kita down, terus siapa lagi? Dan kebetulan dari sisi keluarga tidak ada yang terkena. Tetapi saya mengalami orang-orang yang dekat saya, yang bekerja bareng dengan saya, banyak sekali yang terkena, terutama waktu Delta. Dan bagaimana kita mencari rumah sakit, itu sangat luar biasa, tantangannya sangat luar biasa. Jadi ada tim saya yang paling dekat itu, dia harus kehilangan ibu, dia harus kehilangan paman-pamannya, dia sendiri kena. Belum ada tim saya yang baru melahirkan, punya bayi, dia kena, anaknya juga kena, mencarikan rumah sakit yang bisa menampung bayi. Jadi luar biasa pada saat itu. Tapi sekali lagi Mbak Oci, spiritnya adalah saling bantu. Saling bantu, saling menguatkan. Saling menguatkan.